Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan materi yang yaitu jaringan MAN. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok saya ada Sanis Rizky, ada Aditya Prayoga, ada Fitri, dan ada Linda Rizky. Dan saya sendiri dari Fabri sebagai moderator. Materi yang pertama adalah penjelasan jaringan MAN yang akan dibacakan oleh saya. Jaringan MAN atau Metropolitan Area Network adalah jenis jaringan komputer yang memiliki cakupan wilayah yang luas daripada jaringan komputer. Seperti namanya bahwa jaringan ini mencakup wilayah metropolitan alias menghubungkan jaringan komputer antar kota. Penggunaan jaringan MAN biasanya operator jaringan akan menghubungkan jaringan komputer bersama dengan jaringan komputer lainnya. Misalnya saja jaringan lintas antar wilayah antar kota, bahkan pula jaringan motor wilayah antar berhubungan bersama dengan antar kota yang ada. Jaringan tersebut akan sampai ke kota lain dengan hubungan transfer data yang sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa jaringan MAN merupakan kombinasi berasal dari sebagian jaringan MAN. Jangkauan jaringan MAN sendiri berkisar sampai 10 sampai 20 km. Jaringan MAN cuma membawa satu atau dua kabel, tetapi tidak dilengkapi bersama dengan elemen switching yang dapat bermanfaat untuk menyebabkan rancangan menjadi lebih cepat. Kabel tersebut terhitung bermanfaat untuk mengatur paket daya bersama dengan elektronik. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dian. Fungsi Metropolitan Area Network adalah untuk menggabungkan infrastruktur jaringan yang mengkombinasikan antara jaringan luas dapat memenuhi semua kebutuhan internet perusahaan dan pemerintahan yang ada agar dapat memanfaatkan berbagai layanan komunikasi dengan bandwidth lokal. Contoh penggunaan MAN. Dalam penggunaan jaringan MAN ini sebenarnya mudah untuk dipahami karena tidak adanya kabel yang terlalu banyak dalam membuatnya, juga cocok untuk menghubungkan jaringan koneksi antara kota sekaligus. Ada banyak beberapa contoh penggunaan MAN di Indonesia, yakni jaringan bank. Jaringan bank adalah contoh sederhana dari MAN yang ada di kota-kota besar di Indonesia. Ada beberapa cabang dalam kota yang dihubungkan satu sama lainnya. Misalnya bank BCA yang dihubungkan dengan koneksi jaringan MAN yang wilayah Jakarta, Malang, Medan, dan lain sebagainya. Jaringan internet antar gedung di kampus. Jaringan MAN juga dapat menghubungkan gedung-gedung di kampus yang banyak kita temui di kota besar. Misalnya kampus UNDIP sekarang menggunakan sebagai gedung lainnya, walaupun jaraknya sangat jauh. Dengan kecepatan transfer data yang sangat cepat untuk mendukung aktivitas akademik, perkantoran untuk orang yang bekerja dan tinggal di kota besar terutama Jakarta pasti sudah sangat familiar dengan gaya perkantoran yang dimiliki beberapa cabang kota. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Teknologi yang digunakan MAN berikut ini adalah beberapa teknologi yang digunakan MAN, antara lain asinkronous transfer kode (ATM). ATM adalah standar internasional dalam field relay yang memiliki multi jenis layanan, yakni suara, video, dan data. Disampaikan hingga ping 53 bit. Yang terlalu mungkin sistem berjalan di dalam hardware. Bersama demikian dapat memprediksi keterlambatan ATM dirancang untuk mentransmisikan sarana berkecepatan tinggi seperti E3, Ethernet, dan T3. ATM tidak serupa di dalam beberapa hal berasal dari teknologi dan lain yang lebih umum seperti Ethernet. Fiber Distributed Data Interface (FDDI). FDDI adalah protokol yang memberikan topologi lingkaran fiberoptik ganda yang disebut lingkaran primary dan lingkaran sekunderi with multi megabit data service (SMDS). SMDS adalah fasilitas
fasilitas koneksibilitas yang digunakan untuk menghubungkan LAN, MAN, dan WAN untuk pertukaran data. Pada awal 1990-an, di Eropa fasilitas dikenal sebagai Broadband Data Service (BDS). Nah, dari selanjutnya adalah kekurangan jaringan MAN dan kelebihan jaringan. Kekurangan jaringan MAN akan dibacakan oleh Alibert. Kekurangan jaringan MAN. Selain punya banyak kelebihan, jaringan MAN juga memiliki beberapa kekurangan, seperti biaya operasional mahal karena membutuhkan jaringan internet dan biaya lainnya. Proses instalasi rumit sehingga cenderung sulit atau tidak mudah. Jika terjadi masalah atau troubleshoot pada jaringan, maka butuh waktu lama untuk bisa normal kembali karena penanganannya tidak mudah. Sering menjadi sasaran privat. Kelebihan jaringan akan dibacakan oleh Alibert. Kelebihan jaringan MAN. Jaringan WAN kemudian menawarkan banyak kelebihan seperti daya kesimpan di satu kantor pusat dan merupakan pusat data. Jika data sifatnya real-time, ada data baru maka pusat data akan langsung terupdate. Informasi dan data lebih mudah disebarkan secara luas. Tersedia banyak media komunikasi antara kantor pusat dengan cabang seperti email, chatting, dan video telekonferensi. Baiklah, itu materi yang kami sampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Baiklah, setiap kelompok boleh satu orang yang ingin mewakilkannya. Silakan bertanya. Saya izin bertanya. Perangkat apa saja yang dibutuhkan untuk membangun jaringan MAN? Ulangin. Baiklah, ada lagi yang ingin bertanya? Apakah jaringan MAN dapat digunakan untuk menyediakan koneksi bersama untuk jaringan lain? Apakah jaringan MAN dapat digunakan untuk menyediakan koneksi bersama untuk jaringan lain? Baiklah, ada lagi? Berapa luas jaringan MAN? Berapa luas? Jaringan MAN. Baiklah, ada lagi? Ya. Gambarkan contoh ini jaringan WAN. Gambarkan contoh jaringan WAN. Gambar di gambar ya. Udah segambar aja. Saya nggak tahu. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Siapa pencipta jaringan MAN? Jaringan WAN. Oh, MAN. Siapa pencipta jaringan MAN? Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Aditya Prayoga. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kalian. Perangkat apa saja yang dibutuhkan untuk membangun jaringan MAN? Perangkat digunakan untuk melakukan proses routing agar jaringan MAN bisa terbentuk dengan baik. Switch berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat yang berbeda. Radio frekuensi berfungsi sebagai pengangkut sinyal yang membantu pengiriman data dalam satu kota atau antar kota. Mana kali? Sudah puas? Mana kak? Ya. Sudah puas. Iya. Nah, pertanyaan kedua dari Rizky Anwar yang akan dibacakan oleh Dea Fitri. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky. Apakah jaringan MAN dapat digunakan untuk menyediakan koneksi bersama untuk jaringan lainnya? MAN bertindak sebagai jaringan berkecepatan tinggi sehingga memungkinkan untuk
perbarui seadanya daerah. Hal yang dimana digunakan untuk menyediakan koneksi bersama. Apakah gimana Rizky? Gimana Rizky? Puas, puas. Asik. Baiklah, saya selanjutnya dari Febrian Tono, kelompok 3 yang akan dibacakan oleh Alinda. Saya akan menjawab pertanyaan dari Peggy Hartono, yaitu berapa luas jaringan MAN? Luasnya yaitu 50 hingga 100 km. Bagaimana Peggy? Selanjutnya dari MSG Nur Arifman dari kelompok 6. Pertanyaannya, siapa pencipta jaringan MAN? Jaringan MAN dibuat di Amerika oleh proyek untuk pengembangan komputer di laboratorium dan dashboard riset dari Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Mana? Nah, ada selanjutnya dari Sandi Saputra kelompok 6. Biasa dijawab oleh Said Rizky. Gambar. Soalnya adalah gambarkan contoh jaringan MAN. Baik, di sini saya akan menggambarkan contoh jaringan MAN. Tadi di dekat. Gimana untuk Hadi? Apakah sudah jelas? Baiklah, itu dia contoh dari jaringan MAN yang dibuat oleh Said Rizky. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.